Di sini saya Latifah Nur Abida akan memberikan sedikit pembahasan mengenai tentang remaja dalam perubahan sosial. Langsung saja, kontribusi yang diberikan oleh pemuda Indonesia kepada Indonesia itu sendiri sangatlah besar. Sejarah bisa menjadi salah satu bukti nyatanya dalam memerdekakan Indonesia. Keinginan yang besar untuk keluar dari pemerintahan kolonial Belanda saat itu mereka lakukan hanya semata-mata untuk Indonesia itu sendiri karena mereka cinta pada tanah airnya. Dengan keinginan mereka yang sangat besar untuk terbebas dari itu semua, mereka berupaya mencari cara untuk dapat terbebas dari itu. Salah satu upaya yang mereka buat yaitu mereka membuat berbagai macam organisasi. Salah satu organisasi yang akan saya contohkan kepada kalian semua pada saat ini yaitu adalah organisasi penghimpun pelajar pada tahun 1982. Oke. Organisasi ini pertama kali dikongreskan di Jakarta dan dalam kongres ini mereka menghasilkan beberapa asas dan prinsip fundamental yang harus ditanamkan pada pemuda Indonesia dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Oke, yang pertama adalah mengaku tumpah darah satu yaitu Indonesia, yang kedua mengaku bangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung tinggi bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya perbuat di video ini. Dan untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Saya Tari Rosida akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Latifah, dan poin yang akan saya jelaskan yaitu pemuda dan identitas. Kita mengenal istilah pemuda harapan bangsa, pemuda milik masa depan bangsa. Mengapa demikian? Karena di pundak pemuda terdapat banyak sekali potensi, harapan yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Berbagai potensi positif yang dimiliki generasi muda haruslah digarap, dalam arti dikembangkan sehingga sesuai dengan asas, arah, dan tujuan pengembangan dan pembinaan yang tepat. Namun saat ini banyak sekali masalah di kalangan generasi muda yang menghambat pengembangan mereka dan kreativitas mereka, seperti putus sekolah yang disebabkan oleh kurangnya biaya dan pergaulan yang kurang baik, hingga mereka tidak mau melanjutkan pendidikan mereka karena mereka ingin hidup dengan bebas tanpa aturan, hingga merugikan masyarakat dan bisa jadi merugikan generasi muda itu sendiri dan merugikan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Isfarahman akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tari Rosida. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemuda dan perubahan sosial. Pemuda dan perubahan sosial. Pemuda selamanya adalah energi peradaban yang terus mengalir dalam darah rakyat. Setiap kali energi itu meledak, maka sejarah segera mencatat peristiwa-peristiwa itu dan langit pun menjadi saksi. Sebuah lembaran kehidupan baru dari buku sejarah manusia telah dibuka. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia setidak-tidaknya dalam perjalanannya ditandai dengan kelahiran generasi demi generasi pada setiap masanya. Begitu kita menyusuri sejarah bangsa ini lebih jauh, kita akan bertemu dengan generasi 1945 yang mempelopori kemerdekaan Indonesia. Dan lebih jauh ke belakang ada generasi 1928 yang mempelopori persatuan nasional dalam simbol satu tanah air, suku bangsa, dan satu bahasa. Melalui Sumpah Pemuda, generasi-generasi itu selalu muncul sebagai pelopor, menjadi garda terdepan dalam membela rakyat dan mengobarkan api perjuangan. Peristiwa-peristiwa perubahan sosial itu menjadi catatan emas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah anak-anak muda adalah sejarah perlawanan dan pembelaan. Sebelum kemerdekaan pemuda, Indonesia bangkit menyatukan bangsa melawan penjajah serta merebut kemerdekaan. Perlawanan dan pembelaan adalah energi peradaban. Dan energi itu lahir idealisme yang terpasung oleh kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat, pemimpin yang tiran dan otoriter, lahir dari ketertindasan dan ketidakadilan. Maka setiap kali janji keadilan dan kesejahteraan terpasung, ketidakadilan dan krisis ekonomi ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat
atau suara keadilan terbungkam penguasa tiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ananda Yuspa. Poin yang akan saya sampaikan adalah tantangan kaum muda masa kini. Pemuda adalah salah satu episode perkembangan jiwa manusia yang sedang berada pada titik tertingginya. Pada fase ini sangat ideal bagi seseorang untuk melakukan apapun dalam hidupnya. Pemuda digambarkan sebagai sosok manusia yang bersemangat tinggi, bertenaga, dan berintelektualitas sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga memiliki peran cukup besar dalam sebuah peradaban yang besar. Dalam perkembangan sejarah Indonesia maupun dunia, peran pemuda sangatlah besar. Hal ini terbukti saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Mereka juga mengawali pembentukan bangsa ini dengan hadirnya Kongres Pemuda yang telah dipersatukan oleh pemuda Nusantara melalui Sumpah Pemuda. Masih banyak lagi kisah-kisah pemuda di dunia ini yang telah menghasilkan perubahan-perubahan besar di masa ke masa. Pemuda memiliki peran besar dalam terjadinya perubahan-perubahan sosial di lingkungan sekitar maupun di ranah yang lebih luas. Namun, sebelum pemuda mencoba untuk memposisikan diri sebagai agent of change, maka mereka harus memastikan diri telah siap menjadi generasi pengubah, bukan malah menjadi objek masalah yang terjadi di lingkungannya. Sekian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.